Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril miqdaril azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya membahas tentang doa, hisab maupun asma. Kali ini yang saya bahas tentang ain. Semoga yang kita bahas semuanya mulai awal sampai sekarang bermanfaat semua, sehingga bisa membuat kita atau siapapun yang minta tolong pada kita menjadi tenang dalam beribadah. Ain menurut Rasulullah adalah, atau dalam artinya adalah pandangan karena iri atau dengki, pandangan jahat ya istilahnya ya. Ain juga bisa masuk ke dalam seseorang yang memandang kagum dengan iri atau dengki. Biasanya terjadi ketika seseorang itu kagum dengan umpama anak yang putih, bersih, cantik, tampan atau artis-artis, tapi dengan pandangan iri dengki ya. Ain apakah berbahaya? Sebenarnya ain itu bisa dikatakan berbahaya apabila seseorang itu tidak minta perlindungan pada Allah. Tutorial saya ada ya supaya aman ya, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi dan sore, insya Allah aman dari ain itu ya. Kalau dari Nabiullah Muhammad untuk membentengi ain juga ada doanya, auzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku berlindung kepada Allah dari setan, aku berlindung pada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari setan, dari binatang buas atau binatang beracun. Kalau saya mengartikan itu binatang yang jadi-jadian ya, binatang makhluk halus itu ya. Dan juga dari pandangan ain atau pandangan yang jahat dari ain itu ya. Jadi kalau kita selalu berdoa pada Allah, insya Allah aman. Karena kalau seseorang itu tidak berdoa atau tidak meminta pada Allah untuk perlindungan, ain ini akan menyerang diri kita atau siapapun ya. Jadi pandangan seseorang karena benci itu ada setan yang langsung melesat untuk mencelakai seseorang yang dipandang tadi. Karena pandangan dengan kebencian ada pintu masuk di situ ya, pintu masuk setan istilahnya, ada portal-portal setan untuk masuk ke tubuh manusia untuk membuat sakit ya. Kalau menurut hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, itu memang ada. Jadi memang ain itu bukan istilahnya menjadi perdebatan dari umat Islam. Jadi memang ada dan hak itu ada ya. Hadis riwayat Muslim adalah kalau artinya ain itu nyata atau hak. Kalau saja ada yang mendahului takdir, maka ain yang akan mendahulinya. Jadi ain itu benar-benar ada. Jadi tapi kita juga tidak perlu terlalu was-was dengan ain, karena sebenarnya ain itu bisa dibentengi dengan doa-doa kepada Allah ya, seperti yang saya utarakan tadi doanya ya. Di tutorial saya ada supaya aman dari segala yang ada di langit maupun di bumi yang akan mencelakai kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau doa Rasulullah tentang ain, saya ulangi lagi, yaitu auzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku berlindung pada Allah dari kalimatnya yang sempurna dari syaitan, dari binatang buas atau binatang jadi-jadian, dari ain atau pandangan yang jahat. Insya Allah kita aman semua ya. Cara membatai ain untuk anak atau balita, biasanya si orang tua menyentuh anaknya atau balita itu minta ampun atas kesalahan-kesalahan orang tua, siapapun yang kelihatan membuat sakit dari pandangan jahat, kemudian minta pada Allah supaya penyakit ain itu disembuhkan. Bagaimana membedakan tentang penyakit ain atau bukan kepada siapapun usianya ya, kepada balita maupun usia tua.
Kalau ain itu biasanya masuknya adalah psikologis atau penyakit was-was dulu. Setelah itu baru ke medis, jadi tidak bisa langsung medis ya. Seorang yang was-was atau ketakutan terkadang lari dan lain sebagainya, akhirnya jatuh, kesandung dan lain sebagainya. Kepalanya luka, tubuhnya luka, akhirnya masuk ke medis. Jadi nggak bisa setan itu mencelakai langsung mengenai tubuhnya dengan tanpa perantara, itu nggak bisa ya. Jangan khawatir, jangan terlalu takut. Jadi sepengetahuan saya, setan itu menyakiti seseorang pasti dengan perantara. Kalau saya biasanya kalau di tempat yang angker itu ya, dia akan nimpuk tapi dengan sesuatu yang terkena itu biasanya yang empuk ya. Saya pernah air sampai istilahnya kopiah mencelat ke belakang itu ya. Kalau yang keras-keras itu biasanya jatuhnya jauh karena kita sudah ada perbentengan. Jadi kalau yang kurang istilahnya kurang perbentengan, jangan sering masuk ke tempat-tempat yang dingin atau angker ya. Kembali ke masalah ain yang saya sambungkan dengan setan tidak bisa melukai seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak ada setan itu langsung melukai manusia dengan tangannya mencekik kayak film horor dan lain sebagainya, nggak ada. Itu cuma cerita saja. Semuanya adalah dengan melalui perantara ya. Mungkin setan menggunakan perantara kayu atau apa, dan setahu saya biasanya tidak dipegang itu ya sama setannya, jadi memang diluncurkan istilahnya ya, diluncurkan. Jadi mengobati dari ain, karena ain itu penyakit psikologis sebelumnya ya, jadi karena was-was, karena ketakutan, karena pikiran-pikiran negatif, akhirnya bikin susah tidur, masuk penyakit medis, lari, masuk penyakit kesandung, masuk penyakit medis. Itu kita ya, atau kita doain dengan ayat-ayat Al-Quran kayak kalau ayat Al-Quran mungkin surat pendek, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita baca tiga kali, kita tiupkan di air, kita minumkan sambil berdoa supaya sembuh dari penyakit semuanya. Kembali yang tadi saya sampaikan, si orang tua kalau kepada balita tentunya dipegang balitanya, minta ampun pada Allah kalau ada ain dari seseorang atau siapapun yang mengenainya, sehingga supaya cepat sembuh ya. Saya kira yang saya jelaskan tentang ain cukup sampai di sini. Jangan khawatir, karena kalau kita selalu berdoa maka ain itu tidak akan bisa mengenai pada diri kita maupun keluarga kita. Jangan sampai lengah tidak berdoa ya, karena apa yang kita minta pada Allah, kita berprasangka baik bahwa Allah mengabulkan, insya Allah aman semua. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.